Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan untuk keterangan yang kemarin, yaitu keterangan gaya antar molekul. Sebelum masuk ke keterangan tersebut, di sini saya akan memberi pengantar terlebih dahulu terkait ikatan kovalen polar dan nonpolar. Oke. Untuk ciri-cirinya masing-masing sudah bisa dilihat ya. Ikatan kovalen polar di sini yang pertama yaitu ada elektron bebas. Kemudian yang kedua di sini ikatannya tidak sama kuat. Yang ketiga asimetris. Yang keempat di sini momen dipolnya tidak sama dengan 0. Momen dipol ini nanti terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan yang nanti ditandai dengan adanya elektron bebas. Ya. Untuk ikatan kovalen polar di sini berarti kebalikannya. Tidak ada elektron bebas, ikatannya kuat, simetris, dan nanti momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contoh saja biar lebih mudah ya. Contoh di sini ada molekul CH4. Kita coba gambar dulu. C itu golongan 4. Jadi di sini elektron valensinya ada 4. Kemudian H itu elektron valensinya 1. Karena ada 4 masing-masing saya gambarkan ini. Nah, ya. Hanya duplet ini minta 1 ke C masing-masing. Untuk C nya awalnya 4, minta satu dari masing-masing H. Jadi di sini jadi oktet 8. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau kita gambarkan untuk strukturnya C, kemudian di sini berikatan dengan H, berikatan dengan H, berikatan dengan H, dan berikatan dengan H. Nah, tidak ada elektron bebas di dalamnya. Berarti kalau tidak ada elektron bebas merupakan ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar. Kemudian di sini juga simetris. Simetris berarti kalau di matematika ya, simetris itu bisa dilipat. Bisa dilipat dan sudut-sudutnya pas ya. Nih, kalau dilipat nanti ini ketemu ini ketemu ini. Jadi di sini simetris. Maka bisa disimpulkan kalau contoh di CH4 ini merupakan ikatan kovalen non polar. Karena simetris. Ya. Karena tidak ada elektron bebas di sini, maka nanti momen dipolnya akan sama dengan momen dipolnya sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua yaitu NH3. N ini golongan 5. Kita gambarkan 5. Kemudian mengikat H jumlahnya ada 3. Masing-masing elektron valensinya 1. Hanya duplet berarti minta 1. Kemudian N-nya 5 awalnya kurang 3. Minta 1 dari H. Jadinya oktet. Kalau kita gambarkan strukturnya N berikatan dengan H. Di sini ada elektron bebas ya, 1 pasang. Nah, gini jadinya. Maka ada elektron bebas. Ini merupakan ciri-ciri dari ikatan kovalen polar. Apakah simetris kira-kira? Yang sebelah sini simetris, tapi yang ini kan tidak simetris. Ini H, yang ini elektron bebas. Jadi ini asimetris. Maka NH3 termasuk ikatan kovalen polar. Saya masuk contoh yang ketiga, H2O. H2O atom pusatnya O karena yang paling sedikit. O itu golongan 6. Mengikat H masing-masing 1 ya elektron valensinya. Hanya mau oktet. Duplet. Kemudian O-nya minta 1 jadi oktet. Maka di sini sudah kelihatan kalau ada PEB. Ada elektron bebas. Kalau ada elektron bebasnya maka termasuk ikatan kovalen polar. Ya. Gampang ya. Nah, kita kalau CH3Cl atom pusatnya C itu golongan 4, mengikat H jumlahnya 3.
mengikat Cl 1. Cl itu golongan 7. 6, 7. Ini duplet, semuanya hanya yang Cl kurang 1 berarti minta 1. Yang C-nya 4, minta 1 dari H dan Cl-nya 1, jadi oktet. Nah, kalau seperti ini ya, maka di sini ada elektron bebas ya, kelihatannya ya. Nah, ada elektron bebas. Kita gambarkan dulu gininya. Struktur biasanya CH, yang ini H, yang ini H, yang ini Cl. Kira-kira menurut kalian apakah ini simetris? Sebelah sini simetris ya, karena sama-sama H. Yang atas dan bawah tidak simetris, karena yang bawah H, yang atas Cl. Jadi kalau tidak simetris, maka ikatannya termasuk ikatan polar, kovalen polar. Nah, untuk soal yang terakhir, HCl dan Cl2. HCl ini hanya elektron valensnya 1. Cl itu ada 7. Ini ya. Cl-nya ada 7. Kira-kira di sini simetris apa enggak? Kalau yang H di sini kan enggak ada ya. Enggak ada elektron bebasnya. Kalau Cl ada elektron bebas. Tadi kalau di sini kita lihat masuk ke momen dipol tadi. Untuk H momen dipolnya sedikit, tak terlalu berat. Kalau yang Cl di sini terlalu berat. Kenapa? Karena di sini dia punya elektron bebas. Jadi di sini momen dipol tidak sama dengan 0 dan juga tidak simetris. Karena di sini nanti lebih besar dibandingkan yang H yang tidak ada elektron bebasnya, jadi agak kecil momen dipolnya. Jadi di sini termasuk ciri-cirinya asimetris dan momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka termasuk ikatan kovalen polar. HCl termasuk ikatan kovalen polar. Untuk yang terakhir Cl2. Jadi Cl ketemu sama Cl. Di sini Cl itu golongan 7. Yang ini juga 7. Masing-masing kurang 1 ya, berarti minta 1. Yang ini juga minta 1. Kelihatannya ada PeB di sini. Kalau ada PeB berarti termasuk kovalen polar ya. Nah, tapi di sini kalau kita gambarkan Cl berikatan dengan Cl, apakah ini simetris? Simetris ya. Nah, kalau simetris maka dia ikut ikatan kovalen non polar. Jadi yang bagaimana? Yang non polar atau yang polar? Dia ikut yang simetris, ciri-ciri yang simetris. Meskipun di sini ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu jika ada di atom pusat kayak N tadi. Nah, di sini ada atom pusatnya memiliki elektron bebas, maka termasuk kovalen polar. Tapi kalau di sini dia tidak ada atom pusat, sama-sama menjadi atom pusat karena sama-sama Cl. Ya, jadi di sini elektron bebasnya tidak berlaku karena mereka saling meniadakan. Jadi di sini simetris. Simetris itu adalah ciri-ciri dari kovalen non polar. Jadi nanti perlu diingat kalau ada molekul diatomik itu atomnya jumlahnya di atau 2. Misal H2, N2, O2, Cl2, F2 dan seterusnya. Ini maka termasuk dengan kovalen non polar karena nanti simetris. Oke, ini lanjutannya ya. Kita baru masuk ke gaya antar molekul. Untuk gaya antar molekul di sini sudah saya sampaikan kemarin, yaitu gaya tarik menarik antar molekul yang saling berdekatan, antar molekul. Ya, bedanya dengan ikatan kimia yang sudah kita pelajari, di situ gaya tarik menarik antar atom tapi dalam satu molekul kalau ikatan kimia. Kalau gaya antar molekul di sini gaya tarik menarik antar molekul-molekul yang saling berdekatan. Dibagi menjadi 2,
yaitu ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen kemarin sudah disampaikan ya, terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Kemarin disingkat dengan handphone. Misal di sini H2O, di sini ada molekul H2O, satu molekul H2O. Ini antara O, atom O dan atom H dalam satu molekul, ini namanya ikatan kimia. Nah, kalau yang di sini juga ada molekul H2O juga. Kalau yang ini dinamakan ikatan kimia karena masih dalam satu molekul. Nah, kalau di sini molekul 1 dan molekul 2 ini saling berdekatan, bisa jadi ada gaya tarik menarik antara O molekul 1 ke H yang molekul 2. Ini juga bisa terjadi gini. Nah, inilah yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Yang dalam hal ini karena terjadi antara O dan H, maka termasuk ikatan hidrogen. Ya, contoh-contoh lagi di sini ada HF karena terjadi antara H dan F tadi ya. NH3. Nah, ini N sama H. CH3OH, ada O dan ada H di sini nanti. C2H5OH, sama-sama antara O dan H-nya. Oke. Gaya antar molekul yang kedua yaitu gaya van der Waals. Ini yang belum sempat diterangkan kemarin ya, dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama di sini gaya dipol-dipol atau gaya dipol permanen. Ini terjadi antara kovalen polar dengan kovalen polar. Ya, contoh HCl dan HCl. Tadi kan Cl karena di sini ada elektron bebasnya ya, jadi agak besar, lebih besar dibandingkan H. Jadi di sini disebut sebagai kovalen polar. Misal di sini ada HCl dengan HCl yang lainnya ya. Maka di sini hanya ini kekurangan momen dipolnya tadi tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini dia mempunyai dipol positif. Dan yang ini karena terlalu banyak elektron bebasnya, maka di sini disebut sebagai dipol negatif. Begitu halnya dengan yang senyawa sebelahnya. Nah, dipol positif dan dipol negatif. Kalau di sini dipol positif ketemu dengan dipol negatif yang punyanya molekul lain, gini ya. Di sini jadi agak besar yang negatif. Nah, gini tidak simetris tadi. Maka antara dipol negatif dan dipol positif ini akan terjadi tarik menarik. Maka disebut sebagai gaya dipol-dipol tadi. Nah, gaya tarik menarik ini agak kuat dibandingkan yang lainnya nanti. Maka inilah yang disebut sebagai gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Terjadinya antara polar ketemu dengan polar. Dipol, nah ingatnya ya, dipol berarti polar ketemu dengan polar. Dipol-dipol. Karena agak kuat tadi, maka disebut sebagai dipol permanen. Gaya yang kedua yaitu gaya dipol terimbas. Sama-sama dipolnya ya, berarti ada polarnya nanti. Oke, terjadi antara kovalen polar versus dengan kovalen non polar. Nah, contoh kovalen polarnya tetap contohnya HCl. Kovalen non polarnya misal saya punya H2. Jadi H ketemu dengan H ini ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena di sini ada elektron bebasnya, maka di sini ada perbedaan dipol. Di sini dipol positif, yang ini dipol negatif. Sedangkan yang ini tidak ada perbedaan di dipol. Misal saya gambarkan bentuk ininya ya. Di sini untuk yang HCl tidak sama. Yang sebelah sini dipol positif, yang ini dipol negatif karena tidak simetris tadi. Untuk yang H2 karena molekulnya nonpolar, maka termasuk molekul simetris. Misal saya gambarkan lingkaran aja wis. Ya. Nah, kalau ada molekul yang di sini tidak sama momen dipolnya ya. Dan di sini ada yang momen dipolnya sama dengan 0, maka nanti di sini suatu saat dia akan bisa saja menarik dari atom H-nya. Di sini kan ada Cl.
Nah, ini ada H dan H. Ya, Cl ini bisa saja nanti menarik H. Kenapa? Karena yang di sini momen dipol positif dan momen dipol negatifnya ini tidak beraturan seperti yang sebelah sini. Kalau yang kovalen polar kan positifnya harus ada di sebelah kiri, misal. Yang momen negatifnya harus ada di sebelah kanan, toh. Kalau ini enggak, bisa saja nanti positifnya ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, gantian. Nah, kalau nanti momen positifnya ini suatu saat ada di dekatnya Cl, Cl ini bisa mengimbas dipolnya. Sehingga nanti disebut sebagai dipol terimbas. Inilah yang dinamakan dengan gaya antar molekul, yaitu gaya dipol terimbas. Ya, terimbas punyanya H2-nya, kovalen nonpolarnya terimbas dari kovalen polar. Nah, yang terakhir, gaya dipol sesaat atau gaya London. Nah, ini yang paling lemah. Ini terjadi antara kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar. Sama-sama tidak punya dipol, ya. Jadi di sini misal saya punya H2 ketemu dengan H2. Ini sulit sekali untuk terjadi adanya ikatan intramolekul atau gaya antar molekul karena mereka tidak punya dipol masing-masing. Jadi kalau misal tadi momen dipolnya suatu saat di sini yang H sebelah sini jadi positif, yang di sebelah sini jadi negatif, misal positif ketemu negatif suatu saat, ya. Jadi di sini ada gaya antar molekul, ada interaksi, ada gaya tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang dinamakan dengan gaya antar molekul. Tapi karena hanya terjadi sesaat, karena ini positif bisa saja pindah lagi ke sana, muter-muter lagi. Yang ini juga, maka disebut sebagai gaya dipol sesaat. Ini yang terakhir, ya, yaitu perbandingan titik didih. Perbandingan titik didih ini jika nanti ada ikatan hidrogennya, berarti antara F, H dengan F, O dan N ini nanti akan sangat tinggi titik didihnya, lebih tinggi dibandingkan dengan gaya dipol-dipol. Berarti antara kovalen polar tadi, ya, itu lebih kuat yang ikatan hidrogen. Kemudian lebih tinggi lagi titik didihnya dipol-dipol dibandingkan dengan yang dipol terimbas. Nah, yang paling rendah yang tadi yang sesaat. Ini lebih rendah titik didihnya. Ini ada contoh soal. Misal nomor 1, gaya dispersi pada molekul nonpolar, tadi nonpolar, terjadi akibat adanya yang nonpolar dengan nonpolar tadi apa? Dipol sesaat. Ya, gaya dipol sesaat, maaf, ada gayanya. Oke, yang kedua gaya antar molekul yang bekerja pada molekul HF, H dan F, sehingga mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari HCl adalah H dengan F. Tadi termasuk ikatan hidrogen. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, ini sering keluar, ya. Urutan kenaikan titik didih dari senyawa-senyawa berikut adalah, kita coba lihat dulu CH4. Tadi yang gambarnya gini, ya. Ini termasuk kovalen apa tadi? Simetris. Berarti kovalen non-polar. Non-polar dan non-polar berarti tadi termasuk dipol sesaat. Oh, berarti paling rendah, ya. H2O, ada H dan O. Berarti termasuk ikatan hidrogen. HF, ikatan hidrogen juga. HCl, H dan Cl. Ini tadi, ya. Berarti tidak simetris, berarti termasuk ikatan kovalen polar. Nah, polar dan polar maka termasuk dipol. NH3, N dan H, FON, handphone, berarti termasuk ikatan hidrogen.
Nah, di sini B, C, dan E sama-sama punya ikatan hidrogen. Karena tadi yang memiliki titik didih paling tinggi kan ikatan hidrogen, ya. Kita bandingkan dulu. Untuk H2O, HF, dan NH3, di sini yang paling tinggi titik didihnya adalah air atau H2O. Dilanjutkan nanti HF. Baru kemudian HF lebih tinggi daripada NH3. Ini perlu diingat ya. Baru kemudian kalau ikatan hidrogen sudah selesai, setelah ikatan hidrogen di sini ikatan gaya dipol-dipol. Dipol-dipol tadi punyanya HCl. Berarti di sini HCl ada di bawahnya NH3. Baru yang terakhir nonpolar karena dipol sesaat. Ini yang paling rendah titik didihnya. Maka di sini CH4. Ini urutan dari titik didihnya. Paling tinggi H2O, paling rendah CH4. Oke, terima kasih.